Kembali di Ayus Pagi, pemirsa, sebuah pabrik elektronik di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Ya, kebakaran terjadi diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Kebakaran yang menghanguskan sebuah pabrik lampu di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat terekam kamera warga. Api muncul dari salah satu gudang penyimpanan kardus hingga menjalar ke bangunan di sebelahnya. Tiga 30 personel damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Namun mereka kesulitan karena banyak benda mudah terbakar. Kebakaran baru padam 3 jam kemudian setelah 8 truk damkar tiba di lokasi. Dari pemeriksaan awal, diduga pemicu kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik di dalam pabrik. Pabrik apa sih, Bang? Pabrik lampu. Pabrik lampu. Ya. Penyebabnya apa, Bang? Untuk sekarang kita masih belum tahu jelas. Gudang penyimpanan elektronik. Untuk yang terbakar merupakan kardus beserta barang-barang elektronik. Berapa unit pemadam kebakaran yang diturunkan, Bang? Untuk saat ini kita menurunkan 8 unit pemadam kebakaran beserta kurang lebih 30 personil. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Puluhan rumah di Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat rusak disapu angin puting beliung. Ya, sejumlah warga mengungsi karena rumahnya hancur dan juga rusak. Inilah video amatir saat angin puting beliung menerjang Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat petang. Atap-atap rumah berterbangan dan puluhan rumah rusak. Warga yang rumahnya rusak dan atapnya terbang tersapu angin puting beliung diungsikan ke rumah tetangga dan keluarganya karena rumahnya tidak bisa ditempati lagi. Warga yang berada di rumah panik karena atap rumah mereka tiba-tiba terbang diterjang angin puting beliung. Mereka pun berhamburan menyelamatkan diri. Ya Allah, bukan deras lagi, nggak kelihatan tuh angin, petir, ya Allah. Takut ibu sampai nangis jerit-jerit. Yang di atapnya semua itu asbesnya. Terbang. Pada lepas. Iya, nggak ada tahu di mana. Petugas BPBD yang mendapat laporan langsung dikerahkan karena banyaknya rumah warga yang terdampak dan banyaknya pohon yang tumbang. Rumah roboh yang terkena angin dan satu kejadian longsor kirmir yang mengakibatkan mengancam satu rumah di Kecamatan Cipedas. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Pihak BPBD telah memberikan bantuan terpal dan kebutuhan mendasar seperti sembako kepada warga. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seekor ular sanca kembang sepanjang 3 meter masuk ke permukiman warga Sukarame di Bandar Lampung. Ya, diduga ular tersebut terbawa banjir usai hujan lebat melanda kota Bandar Lampung. Sebelum ditangkap warga, ular sanca kembang sepanjang 3 meter ini muncul dari dalam selokan dan kemudian merayap di salah satu rumah warga di Jalan Terusan Bawean, Sukarame, Bandar Lampung. Diduga ular ini terbawa arus air di selokan setelah hujan deras mengguyur kawasan kota Bandar Lampung. Warga secara bersamaan menangkap ular ini dan berlangsung cukup cepat. Ngeliat ada ular, dia lagi manjat ke dinding, ke pagar. Lalu karena dia shock itu langsung ditimpuk karena kaget. Ularnya pun jatuh masuk ke gorong-gorong dan sama warga sama Pak RT-nya itu diakalin pakai tali, tolong kepalanya, terus kena. Begitu kena, sempat lama sih jadi tontonan juga, terus nelpon ke Pak Lurah. Usai ditangkap, ular sanca kembang ini diserahkan warga ke pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung. Belum diketahui apakah ular ini peliharaan seseorang atau ular liar. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo terkonfirmasi positif corona. Ya, kegiatannya selama sepekan terakhir di daerah bencana diduga menjadi pemicunya. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo terkonfirmasi positif corona setelah menjalani tes PCR. Menurut Doni, dalam keterangan tertulisnya selama sepekan terakhir ia memimpin penanggulangan bencana gempa bumi Sulawesi Barat dan banjir Kalimantan Selatan. Selama berada di daerah bencana, mantan dan pas pampres ini disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan. Meski telah menjalankan protokol kesehatan, Doni mengaku membuka masker saat makan dan minum bersama sehingga ada kemungkinan tertular. Saat ini Doni menjalani isolasi mandiri karena tidak bergejala dan masih rutin berolahraga setiap pagi. Hingga saat ini Doni Monardo belum menerima vaksin karena beredar kabar Doni telah divaksin pada 13 Januari bersama Presiden. Seharusnya Doni baru akan menerima vaksin pada pekan ini. Selain Doni Monardo, salah satu staf yang mendampinginya selama di lokasi bencana juga terkonfirmasi positif COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ayus Pagi kali ini. Saya Pram Sejaya. Dan saya Salsabila Syaira undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.